Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Wilujeng enjing sadayana siswa-siswi SDIT Nurul Fajri khususna kelas 5A, 5B, 5C sareng 5D. Alhamdulillah urang tiasa patepang deui dina pangajaran basa Sunda nyaeta pangajaran anu kadua. Alhamdulillah soleh-solehah kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Sunda yaitu tentang pembelajaran kedua. Materinya tentang apa? Kehidupan keluarga atau materinya yaitu tentang kehidupan keluarga. Nah, soleh-soleha, sebelumnya di pekan lalu Bu Guru sudah menyampaikan tentang contoh video yaitu tentang video pupuh pucung. Nah, pertemuan kali ini adalah lanjutannya, materinya pembahasannya tentang pupuh pucung. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan berikanlah aku kefahaman yang baik. Amin Allahumma amin. Baiklah saudara-saudara, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi. Nah, ini ya. Soleh-soleha bisa membuka materinya ada di halaman 24. Kita akan membahas tentang pupuh. Naon sih anu dimaksud pupuh? Apa sih yang dimaksud dengan pupuh? Pupuh nyaeta karya sastra. Pupuh nyaeta karya sastra wangun puisi anu dilagukeun. Pupuh adalah salah satu jenis karya sastra dalam bahasa Sunda yang berbentuk puisi. Tetapi puisinya dilagukan, ya. Jadi bisa diartikan pupuh itu adalah puisi yang dinyanyikan. Ada nadanya, ada iramanya. Nah, seperti contoh pada pekan yang lalu, ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang contoh pupuh, nyaeta pupuh pucung. Nah, dina sastra Sunda aya 17 jenis pupuh. Di antarana nyaeta aya nu disebut pupuh ladrang, pupuh balakbak, pupuh juru demu, pupuh magatru, sareng pupuh pucung. Nah, dina kesempatan ieu urang bade ngabahas tentang pupuh pucung. Ciri-ciri pupuh pucung nyaeta mibanda watek papatah atawa piwuru. Jadi isi dari pupuh pucung itu isinya adalah tentang pepatah atau nasihat kepada orang lain. Ya, jadi saling menasehati untuk sesama manusia. Seperti itu tentang isi pupuh pucung. Nah, selanjutnya ini adalah contoh pupuh pucung yang ada pada halaman 24. Soleh-soleha bisa membuka halaman 24. Anu judulna Kanyaah Indung. Nah, kalau misalnya mau dicoba untuk dinyanyikan, nadanya, iramanya ada pada contoh video pada pekan sebelumnya. Itu ya, ini hanya isinya saja. Biasanya isi guguritannya biasanya dipakai sebagai cerminan atau pendidikan untuk mendalami kehidupan. Jadi isi pupuh pucung itu tentang selain untuk nasihat juga cerminan untuk pendidikan dalam mendalami kehidupan manusia sehari-hari. Ya, jadi banyak nasihat di dalam pupuh pucung itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang patokan atau aturan pupuh pucung. Beberapa pupuh ya, kita akan membahas dulu nih. Dalam pupuh itu aya nu disebut guru wilangan. Lalu aya nu disebut guru lagu, hiji deui aya nu disebut watek ya. Naon sih ari nu disebut guru wilangan? Guru wilangan nyaeta jumlah engang suku kata tina masing-masing pada lisan. Pada lisan itu baris. Jadi jumlah suku kata yang ada pada masing-masing baris. Jadi misalnya nih, baris pertama ada berapa kata. Nah, setiap katanya itu dihitung suku katanya. Contoh sederhana misalnya
suku kata, mohon maaf, misalnya kata makan, makan. Jika kita bagi menjadi suku katanya berarti ada 2 suku kata, ma dan kan. Nah, begitu juga dengan pupuh. Masing-masing pada lisan, masing-masing baris terdiri dari beberapa kata. Nah, kata-kata itu terdiri dari beberapa suku kata. Gitu ya, dihitung. Makan. Nah, nanti akan lebih jelas lagi kalau kita sudah masuk contoh pupuhnya. Lalu yang kedua, aya nu disebut guru lagu. Nyaeta sora panungtun, panungtung atau sora vokal akhir, bunyi vokal akhir masing-masing baris, masing-masing pada lisan. Jadi anu disebut guru lagu, jadi yang dimaksud dengan guru lagu yaitu sora akhir, bunyi akhir setiap baris. Ya, nanti akan lebih jelas ketika kita perlihatkan contohnya. Lalu yang ketiga, aturan yang ketiga yaitu aya watak, ada watak atau sifat atau karakteristik. Isi pupuh tersebut berisi tentang apa? Seperti tadi, isinya tentang nasihat, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini tadi adalah Mika Weruh pupuh pucung. Soleh-soleha bisa membuka di halaman 32. Contoh nih, pada lisan kahiji baris pertama diwangun ku 12 engang. Ini adalah patokannya ya. Pupuh pucung baris pertama diwangun ku 12 engang. Terdiri dari 12 suku kata. Lalu suara akhirnya, bunyi vokal akhirnya adalah u. Ya. Lalu pada baris kedua, pada lisan kedua, diwangun ku genep engang, dibangun atau terdiri dari 6 suku kata dengan bunyi akhirnya adalah a. Lalu selanjutnya pada lisan ketiga dibangun atau disusun oleh 8 suku kata, 8 engang dengan suara akhirnya berbunyi i. Begitu juga dengan baris keempat atau pada lisan keempat diwangun ku 12 engang dengan suara akhirnya berbunyi a, ya. Nah, ini contohnya, contoh penjabaran yang tadi sudah disampaikan. Misalnya pada lisan kahiji baris pertama berbunyi dedeh teuing anak ibu anu saestu. Kita hitung engangnya ya, suku katanya ya. Dedeh itu berarti ada 2 suku kata. Dedeh teuing itu 1 suku kata. Dedeh teuing anak berarti 2 suku kata. Ibu juga 2 suku kata. Suku kata, mohon maaf, anu saestu. Jika dihitung ada 12 suku kata atau 12 engang dengan bunyi akhirnya yaitu huruf u. Bunyi huruf u, saestu. Saestu itu berarti huruf u. Seperti itu ya Kak ya. Dedeh teuing anak ibu anu saestu. Begitu juga dengan pada lisan kedua, dengan baris kedua. Mangka sing waluya. Coba dihitung Kak, sama-sama belajar menghitung engangnya, suku katanya. Mangka sing waluya. Nah, dibuktikan ya, sudah dibuktikan ternyata ada 6 engang, genep engang atau 6 suku kata dengan bunyi akhir atau sorat untung a. Waluya a. Seperti itu ya Kak ya cara menghitungnya. Begitu selanjutnya pada lisan ketiga dan pada lisan keempat, soleh-soleha bisa membuktikannya ya. Nah, sakieu materi ti Ibu. Demikian materi dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat dan silahkan nanti dihitung masing-masing suku kata dan bunyi akhirnya seperti itu ya. Nah, setelah ini akan ada tugasnya. Tugasnya akan disampaikan oleh wali kelas masing-masing, halamannya halaman berapa dan soalnya seperti apa. Terima kasih banyak, hatur nuhun sadayana atas perhatiannya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.